Di video kali ini kita akan membahas tentang aktivitas pemeliharaan ayam broiler di tahap awal. Tahap awal atau bisa juga disebut dengan masa brooding adalah rentang waktu di mana kita wajib memberikan pemanas bantuan untuk menghangatkan suhu kandang. Tahap awal atau waktu brooding umumnya berlangsung antara 10 hingga 18 hari pertama. Panjang atau pendeknya masa awal atau brooding dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni kondisi musim atau cuaca dan juga kondisi berat badan yang sudah dicapai oleh ayam. Pada saat musim kemarau atau cuaca panas, kegiatan brooding bisa berlangsung dalam waktu singkat. Lain halnya pada musim penghujan, di mana cuaca menjadi dingin. Durasi brooding bisa berlangsung lebih lama. Perihal bobot yang sudah tercapai, kegiatan brooding bisa kita hentikan apabila bobot ayam sudah mencapai angka 500 gram. Keputusan untuk menghentikan brooding juga harus kita pantau. Jika dalam kondisi tanpa pemanas, ayam terlihat kedinginan, pemanas bisa kita nyalakan kembali. Berikut adalah aktivitas yang biasa kita lakukan di masa brooding. Pertama adalah menjaga kondisi suhu udara di dalam kandang. Suhu ideal untuk pertumbuhan bibit ayam broiler berkisar di angka 30 hingga 34 derajat Celcius. Pada awal kedatangan, bibit ayam membutuhkan suhu yang cukup tinggi. Kebutuhan suhu ini akan terus menurun seiring bertambahnya usia dan berat badan. Kecukupan suhu ini akan membantu ayam dalam perkembangan sistem organ, termasuk sistem organ pernafasan dan sistem organ pencernaan. Selain membantu perkembangan sistem organ, kecukupan suhu juga membantu membentuk sistem kekebalan tubuh ayam broiler secara alami. Sistem kekebalan yang tumbuh secara alami dapat mencegah ayam terkena penyakit, baik dari serangan virus maupun bakteri. Untuk memberikan suhu udara yang relatif tinggi, kita akan membutuhkan pemanas. Pemanas ayam broiler yang paling umum digunakan adalah tipe gas brooder dengan bahan bakar gas LPG. Satu buah gas brooder cukup untuk menghangatkan 1000 ekor bibit ayam broiler atau biasa disebut dengan DOC. Aktivitas kedua adalah pemberian pakan. Jika saat ayam broiler sudah besar, pemberian pakan hanya dilakukan pada malam hari, lain halnya saat ayam broiler masih kecil. Saat ayam broiler masih kecil, pakan diberikan sepanjang hari secara terus-menerus. Aturan pemberian pakan adalah tidak boleh terlalu banyak dan tidak juga boleh terlalu sedikit. Jika pemberian pakan terlalu banyak, pakan akan berada terlalu lama di wadah pakan. Saat berada terlalu lama di wadah pakan, kualitas pakan akan menurun. Turunnya kualitas pakan dikarenakan aroma sedapnya sudah menguap. Hal ini menyebabkan berkurangnya nafsu makan pada ayam. Jika pemberian pakan terlalu sedikit, pakan akan cepat habis sehingga menyebabkan ayam telat makan. Ayam kecil tidak boleh mengalami telat makan. Ayam kecil yang terbiasa makan banyak akan membawa pengaruh ke depannya, yaitu nafsu makan akan selalu tinggi. Begitu juga sebaliknya, ayam kecil yang makannya sedikit kedepannya akan mengalami nafsu makan rendah. Pada ayam kecil, kita berikan pakan dengan butiran yang paling halus. Jenis butiran yang paling halus biasa disebut dengan pakan pre-starter. Aktivitas ketiga adalah pemberian air minum. Secara normal, ayam broiler kecil bisa minum secara langsung melalui nipple drinker. Nipple drinker adalah saluran pipa yang diberi perangkat otomatis seperti gambar ini.
Perangkat otomatis ini akan mengeluarkan air minum apabila dipatuk ayam, dan aliran air akan berhenti ketika tidak dipatuk. Walaupun setiap kandang sudah dilengkapi perangkat minum otomatis, akan tetapi beberapa peternak masih menambahnya dengan galon minum manual. Tujuan pemberian galon manual adalah agar air minum lebih mudah ditemukan. Tindakan ini dapat mencegah ayam kecil mengalami dehidrasi. Ayam kecil yang mengalami dehidrasi sangat rawan terserang penyakit kaki kering. Kaki kering pada bibit ayam broiler biasanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Pada pemberian air minum, baik galon manual maupun nipel otomatis, kita bisa memberikan air murni atau dengan campuran. Campuran yang umum dipakai adalah larutan gula, tambahan susu, ataupun tambahan multivitamin lainnya. Aktivitas keempat adalah kegiatan sanitasi kandang. Kegiatan sanitasi bertujuan untuk menjaga kebersihan, menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, serta mencegah berkembangnya bibit penyakit. Kegiatan sanitasi kandang dimulai dengan membersihkan kotoran. Pada pemeliharaan ayam broiler, pembersihan kotoran dilakukan dengan cara mengumpulkan sekam yang lembab. Sekam yang lembab ini bisa disebabkan oleh cipratan air minum atau terkena kotoran ayam. Sekam yang lembab ini kita kumpulkan dalam karung sedikit demi sedikit. Setelah terkumpul satu karung, sekam kotor ini kita bawa untuk dikeluarkan dari dalam kandang. Selain membersihkan sekam, kegiatan sanitasi dilakukan dengan cara penyemprotan. Bahan yang dipakai untuk menyemprot adalah desinfektan yang dicampur dengan air.